Ya, pemirsa, diduga mengalami depresi, seorang pria tanpa busana nekat berenang menyeberang pulau dari kota Bau-Bau menuju Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Tim SAR berhasil mengevakuasi korban yang di tengah laut. Tim SAR mengevakuasi seorang pria yang nekat berenang menyeberang pulau dari kota Bau-Bau menuju ke Pulau Kadatua, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Korban yang diduga depresi nekat berenang menggunakan sebatang kayu. Korban yang awalnya menolak dievakuasi akhirnya bersedia naik ke kapal milik SAR untuk dievakuasi ke daratan. Awalnya, seorang nelayan menemukan korban terapung-apung di tengah laut dengan berpegang pada sebuah balok kayu. Dianggap membahayakan nyawa korban. Peristiwa ini langsung dilaporkan ke anggota Babin Kaptimnas dan langsung diteruskan ke Pos SAR Bau-Bau. Ada seorang warga terapung menggunakan kayu antara Pulau Kadatua dan Pelabuhan Topa. Kemudian masyarakat Sula'a meminta kami untuk melakukan evakuasi. Dan atas perintah Kasih Operasi Kendari, kami langsung melakukan evakuasi bersama dengan Babinsa dan Alasan dan tujuan korban berenang dari Pulau Sulawesi tak diketahui. Usai dievakuasi ke darat, korban kemudian dibawa ke dinas sosial setempat untuk ditangani. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ayus melaporkan. Pemirsa, sejumlah peserta lomba dayung tradisional putri di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendadak tidak sadarkan diri di tengah lintasan. Kurangnya pengalaman membuat banyak peserta yang kehabisan tenaga saat perlombaan. Tim SAR mengevakuasi seorang pria yang nekat berenang menyeberang pulau dari kota Bau-Bau menuju Sejumlah peserta lomba dayung tradisional putri mendadak pingsan saat lomba masih berlangsung. Mereka mengalami gejala sesak nafas dan kelelahan lantaran tenaga yang terkuras saat masih di tengah lintasan. Begitu mencapai garis finish, para peserta ini langsung digotong menggunakan tandu agar mendapatkan perawatan medis. Bahkan ada yang harus menggunakan tabung oksigen karena mengalami gejala sesak nafas akut. Para peserta yang pingsan ini merupakan atlet pemula yang belum terbiasa mengikuti lomba dayung yang menguras tenaga. Kurangnya pengalaman membuat banyak peserta yang kelelahan saat perlombaan masih berlangsung. Dan alhamdulillah kayaknya anak itu kondisinya bagus. Jadi memang mereka itu kayaknya sebagian besar itu gangguan itu adalah di nafas, kelelahan. Tadi kami evakuasi dia, kami tempatkan di tempat yang enak, habis itu kami bantu dengan oksigen. Lomba dayung tradisional digelar Pemda Kota Waringin Timur di Sungai Mentaya, Sampit. Lomba dalam rangka Festival Budaya Habaring Hurung 2024 tersebut diikuti oleh 6 regu putra dan 5 regu putri. Selain itu, lomba ini sekaligus untuk menjaring bibit atlet muda berbakat dari daerah setempat. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah Ayus melaporkan. Ya, Baby dan juga pemirsa, apapun aktivitas yang dilakukan penting sekali untuk persiapan ya, baik dari segi fisik ataupun juga apa yang nantinya akan digunakan ya, fasilitas dan juga kondisi dari situasi tadi ya. Kalau misalnya kita bisa lihat dari perlombaan, artinya aktivitas fisiknya juga harus kita yang prima, paling tahu gitu ya, seberapa batas dari fisik kita pada saat itu. Jangan terlalu dipaksakan. Memang kalau merasa mungkin tidak begitu fit pada hari itu ya jangan terlalu diforsir. Dan nanti malah merugikan. Yes, dan mudah-mudahan tadi apa yang terjadi bisa menjadi pembelajaran untuk panitia, karena jangan sampai dengan adanya kejadian tersebut ini justru aktivitas yang kita bisa anggap positif begitu ya, mencari bibit muda untuk atlet dayung ini menjadi tidak ada begitu ya. Mudah-mudahan. Betul, dan mungkin juga bisa penyelenggara mengadakan medical check up terlebih dahulu ya untuk para calon peserta yang mengikuti lomba tersebut. Dan pemirsa Camar, selanjutnya ini ada berita yang cukup miris menurut saya, yaitu adanya balita yang tewas tenggelam. Ini lagi-lagi orang tua yang perlu menjadi pemegang tanggung jawab ya.
Ya, untuk mengawasi pengawasan orang tua ini anak-anaknya. sangat penting ya. Jadi luput dari pengawasan orang tua, seorang balita tewas terseret arus di selokan di Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan berbagai upaya penyelamatan pun telah dilakukan, namun nyawa korban tidak tertolong. Seorang balita ditemukan warga di selokan usai terseret arus air di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Berbagai upaya dilakukan namun nyawa balita tersebut tak terselamatkan. Korban diduga masuk ke dalam selokan dengan arus air yang cukup deras. Sebelum terbawa arus air selokan, balita tersebut diketahui bermain air usai hujan deras turun. Tadi waktu hujan deras, kronologi juga belum tahu, tapi yang jelas menurut kabar terakhir tadi bahwa dia terbawa arus. Kebetulan anak ini baru berumur 3 tahun, namanya Muhammad Ibrahim. Korban saat ini berada di rumah duka tak jauh dari lokasi kejadian untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Gara-gara menghindari seekor kucing, sebuah mobil banting setir lalu menabrak separator busway dan menabrak mobil lain di Jembatan Layang Nontol Pesing, Jakarta Barat. Ya, kedua mobil ini mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping hingga patah bagian roda. Dua mobil minibus ini terlibat kecelakaan di Jembatan Layang Nontol Pesing, Jakarta Barat, Rabu siang. Sejumlah petugas kepolisian dan petugas bus Transjakarta berjibaku memperbaiki separator yang hancur. Kedua mobil mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping hingga patah as roda. Kedua mobil terlibat kecelakaan lantaran salah satu mobil yang melaju dari arah Cengkareng menuju Grogol menghindari kucing yang melintas. Sopir langsung membanting setir hingga menabrak separator bus Transjakarta. Dari arah berlawanan, melaju sebuah mobil minibus dan menabrak separator bus Transjakarta yang berhamburan. Kronologisnya saya lagi jalan terus dari arah berlawanan nabrak beton. Beton yang pertama dia tabrak mental ke depan mobil saya, kena mobil depan saya hancur. Terus beton yang kedua ketabrak mental ke pintu supir, mental sampai mental banget. Setelah itu lari ke belakang bannya sampai pecah. Itu kenapa Pak bisa dia nabrak beton Pak? Kurang tahu, tadi pertama saya tanyain, dibilang katanya kayak ada kucing lewat. Tidak ada korban luka. Kedua mobil yang rusak dievakuasi ke unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Seekor tapir terjebak ke dalam bak air pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Nagari Kayai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Video tapir yang berenang bolak-balik ini pun viral. Seekor tapir terus berenang bolak-balik mencari jalan keluar di bak penampung air bendungan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Diduga tapir terjebak usai berkelahi dengan binatang lain. Kondisi terakhir diduga tapir bisa keluar bendungan karena saat kejadian kondisi air naik dan tapir bisa menyelamatkan diri. Diketahui tapir yang merupakan satwa langka ini masuk ke dalam bak penampungan ini bukan kali pertama. Sebelumnya seekor harimau Sumatera juga terjebak dalam bak penampungan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryo Hanas, iNews melaporkan.